Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dengan dominasi anak muda dan generasi Z. Seiring berkembangnya gaya hidup, kopi dan tempat nongkrong tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian dari lifestyle anak muda. Kafe kini berperan sebagai ruang berkumpul, belajar, dan berekspresi. Dalam konteks tersebut, Sender Coffee Yogyakarta hadir sebagai kafe yang menyasar segmen Gen Z dan anak muda dengan menawarkan pengalaman nongkrong yang relevan dengan kebutuhan mereka. Sender Coffee menjadi pilihan kami dalam pelaksanaan immersion program yang diselenggarakan oleh MMUGM. Program ini memberikan kesempatan bagi kami untuk menerapkan teori yang diperoleh di kelas dan juga mengaplikasikannya pada permasalahan nyata yang dihadapi oleh perusahaan, khususnya dalam aspek manajemen strategis. Kami, Kelompok 1 Immersion Program Semba 43, terdiri dari Yudhistira Adi Nugroho, Agus Widodo, Muhammad Nur Haryadi, dan Dini Tri Kurnianto. Kami telah melakukan pengamatan serta wawancara secara langsung dengan pihak Sender Kopi untuk memahami dan mendiskusikan permasalahan nyata yang dihadapi perusahaan. Halo semuanya, aku Gaby dari Sender Coffee. Aku CEO dan co-founder di Sender Coffee. Kami di Sender Coffee sudah berdiri sejak 2023. Sekarang kami memiliki kurang lebih 8 cabang yang tersebar di Jawa Tengah, DIY. Untuk Sender sendiri, kami buat sebagai jawaban untuk Gen Z sekarang ini bisa menikmati coffee shop yang relate dengan lifestyle-nya. Jadi kita tuh holdingnya atau perusahaannya namanya Personal Space gitu. Nah, di Personal Space itu membawahi beberapa brand. Salah satunya Sender, toko rumah, Personal Coffee and Roastery. Kita punya roastery sendiri. Terus kita ada dapur rumah atau central kitchen, sehingga kita punya bakery gitu. Terus ada social suite yang memang berfokus pada segmen street. Kita nih mau bisnisnya ekspansikah atau memang kita fokus gedein kapasitas belanja ya, atau kapasitas outlet saja gitu, sehingga fokus satu tapi hospitality-nya oke, tapi produknya sangat menarik dan segala macam, atau tadi ekspansi gitu. Nah, karena posisi kita nih bisnisnya bisnis investasi gitu, jadi setiap kali kita buka cabang itu selalu buka investment untuk para investor gitu, sehingga yang mungkin bisa kita capai itu untuk profitnya belum terlalu maksimal kali ya gitu. Menurut analisis kelompok kami, Sender saat ini sedang menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah belum adanya keselarasan strategi yang dijalankan perusahaan. Sender tampaknya terjebak dalam fenomena yang disebut Michael Porter sebagai kondisi stuck in the middle. Dalam teori generik strategi, Porter menekankan bahwa perusahaan harus memilih antara apakah ingin menjadi yang termurah dalam biaya, yang sering disebut sebagai low cost leadership, atau menjadi unik dan berbeda melalui diferensiasi. Sender mencoba melakukan keduanya sekaligus, yaitu menjual kopi dengan harga murah, namun di saat yang sama menawarkan fasilitas yang cukup premium. Disinilah terjadi masalah kedua, yaitu value capture mismatch. Ketimpangan ini terlihat jelas pada data operasional. Average order value atau AOV saat ini hanya di kisaran angka Rp25.000, jauh dari ekspektasi manajemen sebesar Rp50.000. Rendahnya transaksi per pelanggan ini membuktikan bahwa fasilitas premium yang disediakan belum berhasil dikonversi menjadi pendapatan yang proporsional. Masalah ketiga yang Sender hadapi, belum optimalnya dalam mengeksploitasi aset strategisnya.
perusahaan sebenarnya memiliki kontrol penuh atas rantai pasok yang dimiliki, mulai dari akses kebun kopi sendiri, fasilitas roastery, hingga lokasi-lokasi fisik outlet yang sangat strategis. Aset-aset berharga ini belum dikelola secara maksimal untuk menjadi sumber pendapatan yang tinggi. Tanpa fokus yang jelas untuk menyelaraskan antara fasilitas dan harga, Sender akan terus terjebak dalam margin yang tipis. Maka dari itu, diperlukan penyusunan strategi bersaing yang baru, agar keunggulan aset dari hulu ke hilir ini benar-benar bisa ditangkap menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis kami, dengan menggunakan kerangka kerja strategi seperti Porter 5 Forces, SWOT Analysis, dan didukung oleh data sekunder mengenai perilaku konsumen, kami merekomendasikan Sender untuk mendefinisikan ulang visi dan misinya. Kami juga memiliki beberapa rekomendasi untuk pihak Sender Coffee. Yang pertama, luncurkan Sender Productivity Pass, yaitu ubah model transaksi dari a la carte menjadi paket bundling. Yang kedua, zonasi ruang atau space zoning. Pisahkan area menjadi zona fokus yang premium untuk pembeli paket bundling, dan juga zona sosial atau reguler untuk pembeli kopi yang lebih murah. Selanjutnya, optimalisasi menu. Mengembangkan varian kopi signatur berbasis milk base, sesuai dengan selera mayoritas konsumen. Yang keempat, marketing farm to desk. Komunikasikan bahwa biji kopi Sender adalah hasil eksklusif dari kebun kopi sendiri. Dan yang terakhir, implementasi teknologi. Terapkan validasi Wi-Fi berbasis truk untuk mendorong pembelian paket premium. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi manajemen Sender Kopi dalam menyusun strategi perusahaan dengan lebih tepat dan berdaya saing. Kami, dari kelompok 1 Semba 43 MMUGM Yogyakarta, berharap hasil kajian ini dapat memberikan insight yang positif bagi Sender Kopi maupun bagi kita semua. Terima kasih.